Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Internal Talk semua. Selamat bergabung lagi kembali dengan Internal Talks dengan saya Dr. Anandara Indriani, spesialis penyakit dalam dari Divisi Ginjal Hipertensi RSCM. Pada episode kali ini kita akan membahas sedikit tentang hipertensi, dan tentunya saya ditemani dengan narasumber dari Divisi Ginjal Hipertensi, yaitu Dr. Pringgo Digdo Nugroho, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Selamat siang dokter. Selamat siang. Semoga sehat selalu ya dok ya. Untuk episode kali ini kita ditugaskan untuk membahas sedikit tentang hipertensi dok. Mungkin hipertensi kayaknya umum ya dok, orang-orang tahu, tapi mungkin dokter bisa share sedikit sebenarnya yang dikatakan hipertensi atau tekanan darah tinggi itu berapa sih dok tekanan darahnya, dan harus diukur selama berapa kali gitu dok? Ya, jadi hipertensi itu ya, hipertensi adalah di mana tekanan darah itu lebih dari sama dengan 140/90, lebih dari sama dengan 140/90. Jadi kalau udah sama dengan 140/90 udah masuk hipertensi. Namun angka ini didapat setelah 2 atau 3 kali pengukuran di klinik atau di ruang periksa dokter ya, dokter. Atau juga bisa dilakukan pemeriksaan di rumah. Jadi pasien melakukan pemeriksaan sendiri di rumah dengan alatnya sendiri. Tapi ini nggak cukup sekali, harus dilakukan selama, kalau paling baik sih 7 hari ya. Dilakukan 7 hari, dilakukan di pagi hari 2 kali, di sore hari 2 kali ya. Lalu dirata-ratakan dengan menghilangkan hari pertama. Jadi kalau kita 7 hari pertama kita nggak usah masukkan untuk diratakan. Hari kedua sampai hari ke-7 dicatat 2 kali pemeriksaan di pagi, 2 kali pemeriksaan di sore, lalu diambil ratanya ya, rata-ratanya. Kalau dia lebih besar sama dengan 135/85, ini udah masuk hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Jadi itu bisa dilakukan di pemeriksaan di klinik atau di ruang periksa dokter ya, angkanya 140/90 sama dengan atau lebih besar dari 140/90. Kalau pemeriksaan di rumah sama dengan atau lebih besar dari 135/85. Demikian. Baik dok, berarti kita ini ada poin penting ya sahabat Internal Talks ya, berarti tidak pengukuran sekali itu tidak menjamin kalau misalkan hipertensi gitu dok. Tapi sebenarnya nih saat pengukuran gitu dok, ada nggak sih dok kondisi-kondisi di mana yang mempengaruhi gitu loh tingginya tensi? Kan seperti yang kita lihat kalau saat program vaksinasi kan kebanyakan setelah diperiksa tensinya ternyata tinggi, sebelumnya belum ada hipertensi sama sekali gitu dok. Itu gimana dok, boleh? Ya, selain tadi pengukurannya kalau di klinik atau di ruang dokter itu 2 kali atau 3 kali pemeriksaan atau visit 2 kali atau 3 kali kedatangan di klinik atau ruang periksa dokter, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya sebelum diukur tekanan darah, pasien sudah beristirahat ya. Paling tidak 5 menit ya, dia sudah duduk beristirahat, dia tidak sedang atau sebelumnya melakukan aktivitas fisik yang sedang atau apalagi berat ya. Jadi sudah istirahat. Lalu juga pasien tidak berbicara saat diperiksa ya. Lalu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Lingkungannya juga ya harus tenang gitu supaya tidak menimbulkan kecemasan atau stres sehingga tekanan darahnya tinggi. Demikian. Baik dok. Nah untuk darah hipertensi sendiri ini cukup sering ya dok. Kalau untuk data Riskesdas yang saya lihat itu kenaikannya cukup signifikan ya dok, dari tahun 2007 ke 2013 kalau nggak salah. Nah untuk hipertensi sendiri ini siapa saja sih dok yang bisa terkena hipertensi? Apakah semua orang bisa? Karena kan awalnya orang berpikir kalau ini adalah penyakit orang tua dok, tapi apakah semua orang bisa terkena hipertensi dok? Ya, hipertensi sebenarnya bisa mengenai semua orang ya. Kalau data dari riset kesehatan dasar itu pada orang dewasa ya yang umur 18 atau lebih itu angkanya 30-an%, sekitar 30 lebih ya. Jadi harus diperhatikan bahwa hipertensi ini bisa menyerang
semua orang. Dan data di Indonesia itu tadi dari riset kesehatan dasar, di usia orang dewasa lebih dari 18 tahun itu angkanya tinggi 30%. Jadi 3 dari 10 orang ya itu hipertensi. Penyebab hipertensi ini sendiri apa sih dok? Apakah berbeda dari segi usia atau mungkin bagaimana dok? Atau mungkin ada penyakit lain yang bisa menyebabkan darah tinggi ini memerlukan tata laksana yang berbeda? Ya, jadi untuk penyebab hipertensi secara garis besar ini ada 2 ya. Yang pertama namanya hipertensi primer atau hipertensi esensial ya, di mana tidak ada penyebab khusus ya. Nah, ini hipertensinya terjadi karena ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan tekanan darahnya tinggi ya, misalnya usia ya, makin lanjut, usia makin tua, angka tekanan darah tinggi makin tinggi ya. Lalu ras ya, lalu ada riwayat keluarga yang hipertensi ya, lalu gaya hidupnya misalnya berat badan yang berlebih atau obesitas ya, lalu gaya hidup sedentari atau kurang aktivitas ya, lalu apalagi asupan makanan yang tinggi garam, juga asupan makanan yang kurang kalium ya, kalium banyak didapatkan di buah-buahan ya. Nah, ini adalah faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit hipertensi esensial atau hipertensi primer ya. Yang kedua, penyebab penyakit hipertensi itu adalah hipertensi sekunder, di mana disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu ya, ada penyebab penyakit tertentu ya, misalnya sleep apnea ya, di mana pasien ada periode-periode tidak bernapas saat tidurnya. Biasanya pada orang-orang yang obesitas kegemukan nih ada sleep apnea gitu ya, di pagi harinya di tekanan darahnya dia akan tinggi. Lalu pasien-pasien dengan penyakit ginjal misalnya ya, ini juga bisa menyebabkan hipertensi gitu ya. Jadi ini masuk ke hipertensi sekunder yang ada penyebab penyakit tertentu, demikian. Baik dok, sebenarnya untuk hipertensi sendiri karena ini penyakit metabolik ya dok, pasti ada faktor komponen pengobatan tata laksana farmakologis dan tata laksana non farmakologis ya dok. Nah, pemberian obat atau tata laksana farmakologis apakah untuk seluruh pasien dok? Apa mungkin yang baru naik sedikit itu bisa perubahan gaya hidup saja atau bagaimana dok? Ya, jadi saat ini kalau sudah hipertensi kecenderungannya, kalau sudah benar ya diagnosisnya tadi dengan persyaratan tadi atau definisi yang kita sebutkan tadi, sebaiknya memang sudah memulai pengobatan ya, ditambah dengan perubahan gaya hidup atau lifestyle modifikasi gaya hidup. Jadi kalau sudah diagnosis sudah tepat, sudah hipertensi, dianjurkan sudah memulai obat ditambah perubahan gaya hidup. Dan lifestyle modification ini, modifikasi gaya hidupnya ini adalah misalnya yaitu tadi faktor risikonya tadi beberapa hal tadi ya. Jadi diet, jadi asupan garamnya dikurangi ya, dianjurkan garamnya kurang dari 5 gram ya. Lalu memperbanyak asupan kalium, dalam hal ini buah-buahan, sayur-sayuran ya, diperbanyak ya supaya bisa membantu menurunkan tekanan darah. Lalu juga aktivitas fisik harus dilakukan secara teratur ya, selama seminggu tuh paling enggak 4-6 hari itu kita ada olahraga ya, yang dikatakan seminggu bisa mencapai 150 menit ya olahraga. Itu sangat baik untuk membantu menurunkan tekanan darah. Lalu tadi tidak merokok, menurunkan berat badan ke berat badan ideal ya, dan jelas mengurangi makanan-makanan yang mengandung lemak ya, demikian. Ya dok. Terus kemudian kembali lagi ke olahraga dok, itu olahraga seperti apa sih dok yang dianjurkan bentuknya? Apa low impact atau bisa yang high impact atau mungkin resistant training seperti kalau di beberapa penyakit kan dibutuhkan resistant training gitu sih. Ya, kalau untuk hipertensi ini dianjurkan olahraga yang bersifat aerobik ya. Nah, bersifat aerobik ya, dianjurkan, jadi tidak resistant training ya, yang bersifat aerobik. Kalau tingkat impactnya tergantung dengan kondisi pasien ya jelas ya, tapi sifatnya aerobik. Waktunya tadi kalau bisa dalam
kebanyakan hari dalam seminggu itu kita harusnya ada olahraganya. Totalnya dianjurkan 150 menit dalam seminggu. Baik dok, nah kembali lagi ke tata laksana farmakologis dari hipertensi itu sendiri dok. Kalau misalkan tensi berapa sih dok yang kita memang harus waspada sekali? Terus ada tanda-tanda apa yang kita harus waspada sehingga kita harus ke dokter atau ke IGD gitu dalam waktu dekat gitu dok? Ya, yang harus diperhatikan adalah kalau terjadi komplikasi ya. Jadi komplikasi ya, di mana ditandai dengan ada gejala yang baru gitu ya. Pasien biasanya tidak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba sakit kepala hebat gitu ya, disertai dengan tensi yang tinggi 190/190. Nah ini salah satu tandanya ya. Atau gejala-gejala lain yang udah terjadi komplikasi dari organ target dari hipertensi ini. Jadi hipertensi ini bisa mengganggu organ-organ tubuh yang lainnya ya, yaitu jantung ya. Kalau terjadi komplikasi ke jantung, misalnya nyeri dada gitu ya, atau sesak, nah itu juga berarti ada komplikasi ke jantung, harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Lalu kalau organ mata biasanya bisa menyebabkan pandangan kabur ya, karena tensi yang terlalu tinggi. Nah ini juga harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Lalu kalau ke otak, organ otak itu biasanya gejalanya gejala stroke ya, misalnya bisa ke kelemahan sisi tubuh atau di otot-otot bagian muka gitu ya, atau misalnya bicara jadi pelo gitu ya. Lalu bisa juga sampai penurunan kesadaran ya, tidak sadar kalau terjadi komplikasi ke otak, dan juga komplikasi ke organ lainnya, ginjal juga termasuk ya. Lalu juga organ pembuluh darah, perifer misalnya di tungkai gitu ya, tiba-tiba aliran darahnya terhenti gitu ya, karena ada sumbatan, lalu itu misalnya dirasakan dengan kakinya yang dingin atau bahkan sampai bisa kebiruan sampai kehitaman gitu ya kalau kekurangan aliran darah. Nah itu kalau ada komplikasi tersebut harus segera dibawa ke rumah sakit. Atau kalau nggak ada gejala komplikasi tapi tensinya tinggi sekali ya, di atas 180/110 itu sebaiknya harus mendapatkan pengobatan dari dokter. Baik dok, jadi untuk tata laksana itu segera diturunkan pakai obat kapan kita masih bisa pakai obat anti hipertensi oral, kapan kita harus pakai anti hipertensi intravena dok? Ya, pengobatan itu bisa dilakukan dengan oral atau obat minum ya, atau pengobatan yang harus diberikan melalui intravena atau dilakukan infus ya, atau injeksi. Yang injeksi atau infus ini diberikan kalau ada gejala yang tiba-tiba muncul gejala kerusakan organ target tadi, ya, nyeri dada, sesak, pandangan tiba-tiba kabur, atau ada sakit kepala hebat, sampai ada kelemahan di sisi tubuh atau muka ya, sampai tidak sadar gitu ya, atau gangguan di pembuluh darah di kaki ya, yang tiba-tiba ini harus mendapat pertolongan untuk mendapatkan obat-obat yang diinjeksi atau diinfus ya, diberikan namanya intravena ya. Namun kalau tidak ada gejala-gejala seperti ini ya, tapi tensi tinggi sekali, itu masih bisa kita berikan obat-obat yang sifatnya oral ya, atau obat yang diminum. Ya, baik dok. Nah kemudian banyak nih dok, kalau misalkan pasien-pasien itu banyak datang dengan tensi yang tinggi sekali tapi nggak ada gejala, jadi mereka tuh merasa tidak perlu diobati karena mereka baik-baik saja gitu. Tapi mungkin dokter bisa ceritakan sedikit nih komplikasi jangka panjangnya dok, kalau misalkan kita biarkan saja tensi itu tinggi, itu bagaimana dok? Ya, jadi kalau tekanan darah tinggi tidak dikontrol, tidak diobati, dan tidak mencapai target pengobatannya, bisa menyebabkan kerusakan organ-organ tadi yang disebutkan. Tapi memang sifatnya nggak akut, tidak muncul gejala yang tiba-tiba seperti tadi. Oh, iya. Tapi merusak organ tersebut, tapi secara perlahan gitu ya. Akhirnya, tapi secara jangka panjang ya jadinya akhirnya rusak juga. Yang menyebabkan kerusakan di jantung, otak, mata, ginjal, dan pembuluh darah di perifer. Bervariasi ya dok, nggak ada ketentuan kira-kira kita bisa melihat impact-nya itu berapa tahun gitu ya dok ya?
Ya, ini berhubungan dengan lama dan juga berhubungan dengan tekanan darahnya ya, Ya. tekanan darahnya dan juga faktor-faktor lain, misalnya protokol penyakit yang lain, misalnya disertai dengan diabetes gitu ya kan, atau penyakit yang lain itu bisa menyebabkan kerusakan organnya ini makin cepat mungkin. Jadi komorbid itu mungkin bisa mempercepat ya untuk Ya. end organ damage-nya. Dok, sebelum kita tutup nih dok, mungkin ini adalah topik yang cukup menarik akhir-akhir ini. Jadi di era pandemi COVID-19 nih dok, sebenarnya ada nggak sih dok hubungan hipertensi dengan kerentanan untuk terjangkit COVID itu dok? Karena kan efektor ACE seperti itu gitu dok. Iya, jadi memang sekarang ini di masa pandemi ini di mana ada infeksi COVID ya, COVID-19 ya, di mana virusnya ini SARS-CoV-2-nya ini berikatannya dengan reseptor S2 ya. S2 ini berhubungan dengan juga tekanan darah ya. Dan memang didapatkan bahwa pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini komorbid yang paling banyaknya adalah hipertensi. Ya, jadi pasien-pasien dengan hipertensi harus berhati-hati apabila terkena infeksi COVID-19 ini ya. Tadi karena banyak ditemukan kalau pasien-pasien COVID ini komorbid paling banyaknya itu hipertensi. Ya. Apakah secara langsung ini bisa meningkatkan infeksi? Ya, tapi data yang ada memang pasien-pasien dengan komorbid hipertensi dibandingkan pasien-pasien COVID-19 tanpa hipertensi akan outcome-nya biasanya lebih baik yang tanpa hipertensi. Ya. Jadi harus hati-hati, ini selalu merupakan faktor risiko beratnya atau buruknya penyakit dari COVID-19 tersebut. Itu tidak peduli sebelumnya sudah terkontrol atau belum ya dok ya? Ya, mungkin berhubungan juga, tergantung kontrolnya. Kalau terkontrolnya baik, mungkin ini bisa pengaruh juga baik gitu ya. Tapi memang data yang ada, hipertensi merupakan komorbid yang paling banyak dan juga merupakan faktor risiko terjadinya perburukan atau COVID yang berat. Jadi selain dia meningkatkan resiko infeksi, dia juga sebagai penentu, mungkin belum ada data untuk bilang penentu kali ya dok ya, tapi menjadi faktor risiko untuk terjadinya morbiditas ya dok ya. Yeah. Nah, dokter punya kiat-kiat untuk pengobatan hipertensi di masa pandemi nggak dok? Dengan era pembatasan pasien seperti ini atau bagaimana dok? Apakah mungkin dokter ada kiat-kiat bagi yang isoman di rumah yang menderita hipertensi? Apakah tetap harus ke dokter tiap bulan atau bagaimana dok? Ya, memang di masa pandemi ini mobilitas ya dikurangi gitu ya. Sehingga untuk ke dokter atau ke rumah sakit biasanya juga ada kendala ya atau hambatan. Tapi namun tekanan darah harus tetap kita capai target pengobatannya ya. Karena dengan walaupun minum obat tapi target pengobatan tidak tercapai, ini juga akan berisiko terjadinya kerusakan target organ ya. Sehingga yang penting adalah pengobatan dilanjutkan dan harus diketahui tekanan darah kita berapa, udah mencapai target atau belum ya. Kalau belum ya harus dikonsultasikan ke dokter untuk bisa diskusikan apakah pengobatannya harus dimodifikasi ya, ditambah obat lain atau dosisnya ditingkatkan gitu untuk mencapai target yang diinginkan. Yang tujuannya adalah mencegah terjadinya kerusakan organ target ya, karena kita minum obat tapi tensinya masih belum terkontrol, belum tercapai target ya jelas akan bisa terjadi kerusakan target organ juga. Dan kalau masa pandemi kan masih ada beberapa kesempatan ya, beberapa cara gitu ya, misalnya dengan telekonsultasi gitu ya. Dan pemeriksaan di rumah kan kita sekarang sudah banyak tersedia alat pengukur tekanan darah ya kan, bisa dilakukan di rumah. Nah ini sangat baik untuk mengelola tekanan darah kita. Ya, jadi sebenarnya masih banyak cara ya dok untuk bisa mengontrol tekanan darah itu di masa pandemi, karena pasien itu kan sebenarnya juga takut ya dok datang ke sini kalau misalkan. Jadi kadang-kadang ada beberapa kasus di mana dengan penyakit metabolik itu tidak terkontrol dok. Ya, seperti itu.
Kemudian ini pertanyaan terakhir dok, apakah pasien dengan hipertensi boleh divaksin COVID dan vaksin apa yang boleh dok? Ya, pasien hipertensi kalau dia stabil, tekanan darahnya terkontrol ya, sampai kalau saat ini bahkan tekanan darahnya kurang dari 180/110 ini bisa dilakukan vaksinasi ya. Ya, semua golongan vaksinasi bisa diberikan kalau tidak ada tekanan darah yang tinggi sekali 180/110 ya. Jadi apalagi kalau bisa terkontrol, jelas sangat baik gitu, bisa dilakukan vaksinasi COVID-19. Ya, baik dok. Ya, terima kasih. Mungkin dari podcast Internal Talks kali ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa hipertensi itu, tekanan darah itu untuk mendiagnosis hipertensi itu mempunyai kriteria khusus untuk pengukuran, dan diagnosis hipertensi juga mempunyai kriteria khusus, dan tata laksana hipertensi itu termasuk adalah tata laksana farmakologis dan non farmakologis. Pasien hipertensi juga lebih rentan untuk terinfeksi COVID-19 dan lebih berisiko untuk, bila terinfeksi, berisiko untuk mengalami COVID-19 yang berat atau meningkatkan morbiditas dari pasien dengan COVID-19. Dan walaupun begitu, namun pasien hipertensi yang terkontrol boleh dilakukan vaksinasi bila tekanan darahnya sudah mencapai target. Ya, terima kasih atas waktunya Dr. Pringgo. Semoga diskusi kali ini dapat bermanfaat untuk sahabat Internal Talks. Sehat selalu dok, salam sehat.